Selamat pagi sahabat GPIB, kembali lagi bersama saya Pendeta Esther Manurung, Pendeta Jemaat dari GPIB Ebenezer Palangkaraya, Pospelkes Sola Gracia Betang Nalong. Sebelum kita menyibukkan diri kita dengan aktivitas, kegiatan, pekerjaan kita di hari ini, mari kita awali hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita mengundang kuasa Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan, atas kesempatan kembali untuk kami dapat mengalami penyertaan, kebaikan, bahkan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami memulai kegiatan kami, menyibukkan diri kami dengan pekerjaan-pekerjaan kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai suatu kekuatan, pedoman, yang dapat kami pegang terus untuk dapat menjalani kesibukan kami di hari ini. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah dan berikanlah kekuatan pedoman untuk kami dapat terus berada di jalan kebenaran-Mu di dalam kesibukan kami pada hari ini. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan kita di pagi hari ini diambil dari Kejadian 41 ayat 46 yang akan saya bacakan. Demikian bunyinya. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia mulai mengabdi kepada Firaun, Raja Mesir. Lalu pergilah Yusuf dari hadapan Firaun dan mengelilingi seluruh tanah Mesir. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, saya yakin dan percaya kita semua yang sedang menonton tayangan ini adalah orang-orang yang kepengen banget punya hidup yang sukses. Secara siapa sih yang gak mau punya hidup sukses? Hampir semua orang, bahkan semua orang pengen punya hidup yang sukses. Termasuk saya. Tapi permasalahannya adalah ada orang yang sukses dengan mudah, ada juga orang yang harus mati-matian menjadi orang yang sukses. Bahkan mungkin kebanyakan dari kita pada saat ini sudah berjuang dengan sekuat tenaga, sudah berupaya semaksimal mungkin, bahkan tidak kurang kerja keras untuk mendapatkan kesuksesan itu. Tapi kok sampai detik ini perubahan tidak terjadi, kesuksesan yang diomongin orang-orang itu tidak terlihat. Apa ada yang kurang? Atau mungkin apa ada yang salah? Ini semua membuat kita bertanya-tanya. Dan puji Tuhannya, pertanyaan itu dijawab di dalam pembacaan kita di pagi hari ini. Bahwa kunci kesuksesan hidup itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan Yusuf sudah menerapkan itu. Dan menjadi bukti, membuktikan kepada kita bahwa memang benar kunci keberhasilan hidup hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bersama bahwa Yusuf dibuang ke negeri Mesir dikarenakan masalah keluarga dan membuat dirinya harus bekerja keras untuk kehidupannya. Dan kita lihat Tuhan Yesus Kristus berkarya di dalam kehidupannya. Yusuf menjadi orang yang dilihat oleh pembesar Firaun, Potifar, memiliki kuasa Allah di dalam kehidupannya yang menyertai kehidupannya. Apapun yang dikerjakan oleh Yusuf, segala sesuatunya menjadi berhasil. Dia mendapatkan pengakuan dari Potifar. Dan juga istri Potifar juga tertarik kepada Yusuf dan mulai menggoda Yusuf. Yang akhirnya godaan itu ditolak oleh Yusuf, membuat dirinya harus masuk ke dalam penjara, menjadi seorang tahanan, menjadi seorang narapidana di negeri Mesir. Poinnya adalah
ketika istri Potifar menggoda Yusuf, Yusuf menolak godaan itu dan tetap berpegang teguh kepada Allah, ajaran Allah, perintah Allah, bahwa itu semua adalah dosa. Dan karena hal itu, karena keteguhan hatinya yang selalu berpegang teguh kepada Allah, Allah membuat kehidupan Yusuf berubah 180 derajat. Dari yang awalnya adalah seorang narapidana menjadi orang kedua di negeri Mesir. Cara Tuhan tidak ada yang tahu. Di umur yang ke-30 tahun, Yusuf menjadi orang kedua di negeri Mesir. Dan itu semua karena karya kuasa Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan Yusuf. Ketika Yusuf benar-benar memegang teguh ajaran perintah Allah. Dan hari ini melalui kisah Yusuf, kita diingatkan kembali bahwa memang benar kunci keberhasilan dari kehidupan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah ajaran dari Tuhan Yesus Kristus, itu adalah perintah Tuhan Yesus Kristus. Jadi, sebelum kita mulai menyibukkan diri kita dengan pekerjaan-pekerjaan kita, dengan kegiatan-kegiatan kita, dengan aktivitas-aktivitas kita, mari kita undang Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus, untuk dapat memberikan hikmat kepada kita, agar di dalam setiap pekerjaan kita, baik itu ketika kita menjadi seorang tulang punggung keluarga, baik ketika kita menjadi seorang ibu rumah tangga, baik ketika kita menjadi seorang murid, apapun peran kita yang akan kita kerjakan pada hari ini, mari kita undang kuasa Roh Kudus, mari kita undang Tuhan Yesus Kristus berkarya di dalam kehidupan kita, mengontrol diri kita sehingga diri kita tetap berada di dalam jalan kebenaran Tuhan. Karena tidak menutup kemungkinan akan ada banyak godaan hari ini yang membuat kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebelum itu semua terjadi, sebelum kita mendukakan hati Tuhan dengan pilihan keputusan tindakan kita, mari kita biarkan Tuhan Yesus Kristus yang menuntun kita untuk melakukan sesuatu dan memutuskan sesuatu. Sehingga kita hidup di dalam perkenanan Tuhan, dan Tuhan pun berkenan untuk membuat kehidupan kita berhasil dan sukses. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan jika di pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas pekerjaan kami diingatkan kembali bahwa kami membutuhkan perkenanan Tuhan untuk dapat membuat segala sesuatu yang kami kerjakan menjadi berhasil. Dan hari ini kami diingatkan kembali ya Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kami, sama seperti Yusuf, kami akan diperhadapkan dengan godaan-godaan. Kami mohon dengan kuasa Roh Kudus-Mu, bentengi kami ya Tuhan, diri kami, kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi seperti Yusuf, yang selalu mengingat Tuhan, mengingat pengajaran Tuhan, dan kami pun tidak menjadi pribadi yang mudah tergoda dan menjerumuskan diri kami sendiri ke dalam kuasa dosa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang mengontrol diri kami untuk kami dapat tetap terus melakukan kebenaran dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan diri kami serahkan kehidupan kami serahkan aktivitas pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.